seorang ilmuwan jenius tanpa sengaja lockout dari kehidupannya, dan terlahir kembali pada zaman Joseon, yang mana hal itu mundur ratusan tahun melintasi ruang dan waktu. Beruntung, ia terlahir sebagai seorang putra mahkota dinasti Joseon, sebuah kerajaan terkenal di sejarah Korea. Di sana ia membajak tatanan kehidupan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dari masa depan untuk mereformasi negaranya. Saat negara lain menggunakan lampu minyak, negaranya menggunakan lampu listrik. Saat negara lain menggunakan kereta kuda untuk transportasi, negaranya menggunakan kereta api. Saat negara lain menggunakan pedang dan panah untuk berperang, negaranya menggunakan senapan mesin untuk mendominasi medan perang. Begitulah ringkasan cerita yang berjudul Black Corporation Joseon. Cerita dimulai dengan memperlihatkan gambaran tentang masa lalu Jin Ho sang MC. Sejak kecil ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Jin Ho bisa menyelesaikan permainan Rubik saat umur 5 tahun. Tentu saja hal itu membuat guru dan orang tuanya takjub. Harapan orang tuanya melambung tinggi saat mengetahui hasil tes IQ-nya menunjukkan bahwa Jin Ho adalah anak jenius. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena kejeniusan Jin Ho bukanlah di bidang akademik. Seandainya Jin Ho dilahirkan lebih awal, ia akan menjadi penemu yang akan menorehkan namanya dengan tinta emas ke dalam sejarah peradaban manusia. Kenyataan berkata lain. Dalam bidang akademik, kemampuan Jin Ho benar-benar di bawah rata-rata. Itu membuat kedua orang tuanya benar-benar frustasi. Mereka menyayangkan Jin Ho yang memiliki IQ dalam kategori jenius tak mau menggunakannya untuk belajar. Kim Jin Yo, MC kita, adalah seorang penemu jenius. Ia dapat membuat apapun dengan tangannya. Saat ia masih duduk di bangku SMA, ia menciptakan model mesin uap. Saat di bangku kuliah, ia menciptakan pesawat bertenaga manusia yang tak membutuhkan bahan bakar. Hingga suatu saat gempa terjadi, dan sang MC menjatuhkan bahan peledak sehingga ia mendapatkan tiket reinkarnasi ke masa lalu. Jin Ho terbangun di tubuh bayi yang baru lahir. Dia segera menyadari keluarganya di kehidupan ini sama sekali tidak biasa. Mereka adalah keluarga kelas atas. Pada awalnya dia pikir orang tuanya hanya bangsawan biasa, tapi ternyata mereka tidak hanya kaya, tetapi juga berkuasa. Ayahnya adalah putra mahkota, penguasa keempat dari dinasti Joseon dalam sejarah Korea. Karakter utama kita lahir dengan sendok perak di mulutnya. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata, Jin Ho berusia 4 tahun. Raja pada saat ini memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada putra mahkota. Dengan begitu, ayahnya menjadi seorang raja baru. Jin Ho secara otomatis menjadi putra mahkota. Seperti anak-anak dari keluarga kerajaan lainnya, Jin Ho harus memulai pendidikannya sejak usia sangat muda. Tetapi secara mental berusia lebih dari 30 tahun. Dia merasa sangat kesal harus menghadiri kelas dasar seperti anak kecil. Agar tak perlu belajar, Jin Ho membuat rencana untuk menggunakan ayahnya demi keuntungannya. Dalam sejarah, Raja Sejong Agung dikenal sebagai penguasa yang bijaksana. Raja Sejong sangat menghargai ilmu pengetahuan dan secara aktif mengembangkan bakat rakyatnya. Rencana Jin Ho adalah untuk mengumpulkan pengrajin berbakat, mengajarkan mereka keterampilan dan pengetahuan masa depan yang penting, sehingga ia akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari ayahnya. Ia bermimpi akan menjalani kehidupan mewah dan menuai hasilnya tanpa bekerja. Tetapi di awalnya ia perlu terlihat tekun dan belajar untuk mendapatkan kepercayaan orang lain dan memanipulasi mereka dengan mudah. Langkah pertama dalam rencananya adalah untuk memenangkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjadi gurunya. Karena ketika dia mencapai usia dewasa, mereka akan memegang posisi penting di pengadilan. Yang lebih penting lagi, dia perlu melatih orang-orang ini untuk menjadi pelayan setianya di masa depan. Keesokan harinya ketika sedang dalam perjalanan ke ruang kerjanya, Jin Ho tiba-tiba mencium bau sesuatu yang busuk. Dia melihat sekeliling bertanya-tanya, apa yang menjadi sumber bau sangat busuk ini? Kemudian tepat di depannya, Jin Ho melihat seonggok besar kotoran di rumput. Dia pikir serius, apakah orang zaman dahulu buang air di sembarang tempat dimanapun yang ia inginkan? Saat itu sekelompok dayang lewat sambil membungkuk memberi hormat kepada putra mahkota. Jin Ho hendak melanjutkan perjalanannya, namun bau busuk menusuk hidungnya lagi. Dia menoleh dan menyadari bahwa dayang terakhir dalam kelompok itu secara tidak sengaja menginjak kotoran itu, dan gaunnya terkena kotoran tersebut. Jin Ho marah. Dia menyadari pelakunya di balik kekacauan ini adalah seorang dayang dari istana. Sebagai seseorang dari dunia modern, dia tidak bisa mentolerir perilaku tidak sehat seperti itu. Jin Ho bertekad untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Kemudian Jin Ho memutuskan untuk berbicara dengan gurunya. Dalam perjalanan saya ke sini hari ini, saya melihat seorang dayang dengan kotoran di gaunnya. Wajar jika seseorang buang air, tapi kalau terkena pakaian itu tidak bisa diterima. Seorang guru berpendapat bahwa pakaian tidak hanya menutupi tubuh, tapi juga mewakili status sosial.
Jadi beberapa ketidaknyamanan seharusnya bisa dimaklumi. Dengan pola pikirnya yang modern, Jinho langsung menghentikan perkataan sang guru. Jinho bicara dengan logika tajam. Bahkan jika seseorang memakai pakaian compang-camping, kebajikan mereka akan tetap bersinar di dunia. Tidakkah kau lihat bahwa menilai status seseorang berdasarkan pakaiannya sudah ketinggalan zaman? Para guru terdiam menyadari mereka tidak bisa berdebat dengannya. Mereka dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Salah seorang guru berkata, "Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam yang mulia. Apakah Anda punya pertanyaan lain?" Jinho mengutuk mereka dalam hati karena kesal dengan sikap mengelak mereka. Jinho melanjutkan diskusinya. "Baru-baru ini saya membaca laporan tentang Pulau Tsushima yang diserbu. Dikatakan bahwa semua orang dari bangsawan hingga rakyat jelata harus mendaftar karena jumlah angkatan pertahanan sangat tidak memadai. Mengapa kita tidak melatih angkatan laut?" Jinho melontarkan rentetan pertanyaan yang membuat para guru tergagap. Sepertinya mereka telah dibungkam. "Saya juga ingin tahu, mengapa kita tidak mengevakuasi warga sipil dari pulau itu? Jika Anda khawatir tentang bajak laut Jepang yang menduduki tanah itu, bukankah lebih baik memindahkan orang-orang ke utara?" Semakin banyak Jinho berbicara, semakin berkeringat pula para guru. Karena tidak menyangka putra mahkota begitu berpengetahuan tentang urusan nasional. Tetapi tidak peduli seberapa banyak Jinho menekan, para rubah tua itu bersikeras bahwa ini adalah masalah di luar kontrol mereka. Mendengar ini hanya membuat Jinho semakin marah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah kejadian itu, para cendekiawan tua mulai berkumpul untuk berbicara secara rahasia. Mereka kagum pada betapa cerdasnya putra mahkota. Meskipun dia baru berusia 5 tahun, dia sudah lebih pintar dari gurunya. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri mengatakan bahwa jika putra mahkota sudah secerdas ini, mereka harus mengajarinya topik yang lebih sulit. Begitu dia naik tahta, dia pasti akan menjadi kaisar yang bijaksana dan cemerlang. Sementara itu Jinho di istana tidak tahu bahwa dia baru saja membuat hidupnya lebih sulit bagi dirinya sendiri. Padahal Jinho benci belajar, dan sekarang mereka akan membuatnya belajar lebih banyak lagi. Jinho masih marah pada para cendekiawan tua karena kesombongan mereka. Menurut sejarah, pemilik asli tubuh ini akan mati muda karena terlalu banyak bekerja. Jinho telah berencana untuk mulai bergerak ketika dia berusia 10 tahun. Tapi mengingat situasi saat ini, dia menyadari dia perlu bertindak lebih cepat. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata dan sekarang, Jinho berusia 7 tahun secara resmi dinobatkan sebagai putra mahkota di depan seluruh anggota pengadilan. Ritual kuno terlalu rumit dan membosankan, membuat dia merasa sangat lelah. Tetapi setelah bertahun-tahun menjalani studi yang melelahkan, dia akhirnya mengamankan posisi putra mahkota yang sah. Sekarang dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam sidang pengadilan bersama dengan ayahnya dan para menteri, di mana dia bisa menyampaikan beberapa rencana untuk mengembangkan negara, memperkuat kekayaan dan kekuasaannya. Namun masalah terbesarnya adalah kerajaan tidak memiliki cukup dana untuk beroperasi. Dan meskipun dia telah dinobatkan sebagai putra mahkota, dia masih seorang anak berusia 7 tahun tanpa kekuatan nyata. Tidak ada yang akan mendengarkannya. Dia tidak bisa hanya duduk diam. Dia perlu memulai dari hal kecil. Jinho menulis di selembar kertas dan tak sengaja ia corengkan tinta kemana-mana. Menyebalkan sekali, ia bergumam. Tak peduli berapa kali ia menggunakan kuas, ia tetap tak terbiasa dengannya era ini. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Itu saja, daripada menangani reformasi besar, aku harus mulai dengan ketidaknyamanan kecil ini sebagai permulaan. Di luar workshop, pandai besi bekerja dengan besi panas, membentuknya menjadi berbagai bentuk senjata. Ini adalah divisi pasokan militer fasilitas kekaisaran yang bertanggung jawab untuk memproduksi senjata. Saat Jinho lewat, pemandangan itu membuatnya bersemangat hanya karena mencium bau besi panas. Aku merindukan bau logam. Dia berencana akan datang ke sini lebih sering untuk mengenal orang-orang. Seorang pejabat pengawas mendekatinya, membungkuk dalam untuk menyambut putra mahkota. Jinho tersenyum dan membalas, "Senang bertemu denganmu dan terima kasih atas kerja kerasmu. Berkat kerja kerasmu, pertahanan Joseon semakin kuat setiap harinya." Pria ini bernama Lee Chang-ho, pengawas divisi pasokan militer. Merasa rendah hati dengan pujian pangeran, dia menjawab, "Itu adalah kehormatan bagi saya yang mulia." Jinho berdeham dan berbicara langsung ke intinya. "Aku di sini untuk mencari sesuatu. Siapa pengrajin terbaik dalam menangani logam dan emas di sini?" Dia merenung sejenak sebelum menjawab, "Ada seseorang yang mungkin bisa membantu." Lee Chang-ho segera memanggil pandai besi yang dimaksud. Begitu pria itu melihat putra mahkota, dia berlutut dan membungkuk dalam-dalam sambil berkata, "Pelayan rendahan ini memberi hormat kepada yang mulia putra mahkota." Jinho menjawab dengan rendah hati,
Oh, jangan katakan itu. Bagaimana mungkin seseorang yang bekerja di divisi pasokan militer yang bertanggung jawab untuk memperkuat pertahanan Joseon dianggap rendahan? Pandai besi itu dengan cepat menjawab, "Yang mulia benar. Kebaikan Anda sungguh tak terbatas." Lalu Jinho mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata, "Kemarilah lebih dekat. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Ia meletakkan cetak biru itu di atas meja dan bertanya, "Bisakah kau membuat ini?" Pandai besi itu melihat sketsa-sketsa itu dengan bingung dan bertanya, "Apa ini?" Jinho meletakkan gulungannya dan menjelaskan itu adalah pengganti kuas. Wajah pandai besi menunjukkan keheranan yang tampak jelas. Itu terlihat seperti sesuatu yang dapat menampung tinta di dalam dan melepaskannya saat menulis. Tetapi bagian terpenting tampaknya mengendalikan jumlah tinta yang mengalir keluar dengan setiap tekanan. Jinho sangat senang melihat pandai besi itu telah memahami idenya dengan tepat. Selain itu, perlu ada manik bulat di ujungnya untuk mencegah terlalu banyak tinta yang meresap ke kertas. Terlebih lagi, dapatkah Anda membuat celah tempat tinta mengalir keluar sesempit mungkin? Pandai besi menjawab dengan jujur, "Jika saya berusaha sebaik mungkin. Saya pikir saya bisa membuatnya sekitar 5 MOU. Jinho mulai menghitung di kepalanya. 5 MOU adalah sekitar 3 cm. Jadi 1/10 dari itu sekitar 0,15 mm. Jinho tampak kaget karena pandai besi itu bisa melakukannya hanya dengan tangan. Jinho berkata, "Namun Anda harus membuat banyak pena ini dan harus diselesaikan secepat mungkin. Tidak dalam waktu 1 bulan. Karena ujung pena akan bersentuhan dengan air, jadi kita harus menggunakan emas dan perak untuk mencegah karat pada pena tersebut. Ini akan dibuat dengan memukul pelat tipis. Jadi jika kita buat cetakan dengan benar, kita bisa menghasilkan 20 buah sehari." Si pandai besi menunjuk ke gambar dan berkata, "Masalah utamanya adalah celah ini." Jinho terus mendiskusikan detailnya dengan si pandai besi. Saat menulis celahnya, harus setipis helaian rambut. Jinho bergumam dalam hati, "Kira-kira seukuran ujung pensil mekanik, mungkin 0,5 mm sudah cukup." Setelah beberapa perhitungan, pandai besi memutuskan untuk menggunakan ukuran tertentu. Jinho dengan serius bertanya, "Berapa lama pengerjaannya?" Pandai besi menjawab, "Jika kau memberiku 2 hari." Jinho dengan cepat menjawab, "Aku akan memberimu 3 hari, dan bawakan aku hasil akhir terbaikmu." Pandai besi itu dengan senang hati menerima pesanan putra mahkota. 3 hari kemudian pandai besi itu memberikan hasil. Akhirnya, ia membuat 5 mata pena yang masing-masing memiliki ketebalan celah yang berbeda. Pandai besi itu berkata, "Silakan mencobanya dan pilih yang paling Anda sukai." Jinho menempelkan mata pena ke badan pena dan mengangguk. Dengan lembut mencelupkan mata pena ke dalam baki tinta dan membuat goresan cepat di atas kertas. Mata pena menghasilkan garis elegan yang halus melebihi harapannya. Jinho tersenyum bahagia, sementara kedua pengrajin berdiri dengan kagum. "Aku sangat menyukainya. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa." Jinho memujinya. "Itu semua berkat bimbingan Anda yang mulia." Pandai besi menjawab dengan rendah hati. Setelah menguji semua mata pena yang diberikan, Jinho memilih salah satunya dan memesan 100 lagi pena dengan ukuran yang telah ia pilih. Jinho menambahkan pesanannya agar mereka membuat 10 pena spesial dengan mengukir bunga meihua di badan pena emas tersebut. Tanpa ragu-ragu, pandai besi mengiyakan permintaan Jinho. Setelah menyelesaikan diskusi mereka, Jinho cepat meninggalkan para pandai besi. Le Changho berkata, "Yang mulia benar-benar dewasa untuk usianya." Gong setuju dan berkata, "Aku dengar dia baru berusia 8 tahun ini. Tapi cara dia berbicara dan bertindak seperti Li Changho yang berusia 30 tahun. Le Changho berbalik sambil berkata, "Lihat dirimu. Kamu mendapatkan sesuatu yang hebat." Terlihat selembar kertas yang bertuliskan pengrajin terhebat Joseon, ditandai tapak tangan putra mahkota Yi Hyang. Dari sini kita ketahui bahwa nama Jinho di kehidupan kali ini adalah Yi Yong. Gong sangat menghargai hadiah itu. Bahkan ia berencana mencari tukang kayu untuk membuat bingkai terbaik. Untuk ini sertifikat yang diberikan putra mahkota Hyang, Gong akan menyimpannya sebagai harta pusaka keluarga. Akhirnya mata pena yang diminta oleh putra mahkota Yi Hyang diselesaikan dengan desain bunga meihua yang rumit terukir di atasnya. Pena bergerak dengan anggun di atas kertas menghasilkan garis-garis yang sangat halus. Ketika Raja Sejong mencobanya, ia benar-benar kagum dengan pena ciptaan putra mahkota Yi Hyang. Tahun ketiga pemerintahan, Raja Sejong putra mahkota memperkenalkan pena emas kepada Raja. Setelah mengujinya, Raja Sejong tidak bisa berhenti memujinya. Pergelangan tangan dan lengan terasa sangat nyaman saat menulis. Dengan pena ini, tulisan terlihat lebih indah. Bahkan ketika menulis dengan cepat. Raja Sejong berkata, "Putra mahkota telah menciptakan sesuatu yang benar-benar mengagumkan." Putra mahkota dengan rendah hati menjawab,
bahwa dirinya tak tahu bagaimana harus bersikap karena merasa tak layak mendapat pujian Raja Sejong. Raja Sejong kemudian memerintahkan para sejarawan harus mencatat apa yang telah dilakukan putra mahkota hari ini. Sejarawan membungkuk dan mengiyakan perintah sang raja. Raja Sejong berulang kali menatap dengan kagum pena itu, kemudian dia melihat sesuatu yang istimewa. Apakah ini bunga meihua? Dia bertanya. Putra mahkota dengan cepat menjawab, yaitu adalah bunga meihua yang diukir di mata pena, karena itu adalah simbol keluarga kerajaan. Semakin putra mahkota menjelaskan, semakin bangga Raja Sejong. Merasa hal ini sangat hebat, tapi bagaimana putra mahkota bisa mendapatkan ide ini? Seperti yang diharapkan, sang raja bertanya tentang alasan mengapa putra mahkota menciptakan alat ini. Putra mahkota berhenti sejenak berpikir dalam hati. Suatu hari ketika ayah sedang mencelupkan kuasnya ke dalam tinta, aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Sang kaisar mengangkat alisnya. Tidak biasa, putra mahkota melanjutkan. Aku melihat tinta diserap oleh bulu kuas. Biasanya air mengalir ke bawah, tetapi yang kulihat adalah sebaliknya. Bagaimana mungkin aku tidak menganggapnya menarik? Kemudian saya mulai membuat pena ini. Kaisar terkesan dengan kecerdasan putra mahkota. Banyak orang telah menggunakan kuas, tetapi tidak ada yang berpikir sepertimu. Bukankah ini contoh sempurna dari pembelajaran melalui pengamatan? Ucap Raja Sejong. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Ayah. Saya punya permintaan. Ucap putra mahkota. Katakanlah, balas Raja Sejong. Kasim, bawa itu. Perintah putra mahkota kepada seorang Kasim yang kemudian datang membawa sebuah kotak misterius. Putra mahkota Yih yang menoleh ke ayahnya dan berkata, tolong berikan pena emas ini kepada para sejarawan dan menteri istana. Raja penasaran dan bertanya semua pena ini. Putra mahkota mengusulkan agar para menteri dan pejabat yang perlu menulis dengan cepat menggunakannya, dan para sejarawan yang mencatat segala sesuatu tanpa istirahat memiliki pekerjaan yang sangat melelahkan. Saya pikir mereka mungkin mendapat manfaat dari sesuatu yang akan sedikit membantu mereka. Semua orang membelalakan mata karena terkejut. Tidak ada yang pernah berpikir untuk berempati dengan pekerjaan para sejarawan. Raja meminta pendapat semua orang. Saya percaya gagasan putra mahkota sangat bagus. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah para menteri setuju dengan gagasan putra mahkota? Kami percaya putra mahkota benar. Untuk seseorang yang masih sangat muda dan sudah memikirkan kesejahteraan para pejabatnya, sungguh hal yang indah untuk dilihat. Akhirnya, Raja memberikan izinnya untuk membagikan pena emas kepada para sejarawan dan pejabat istana. Sepanjang sesi persidangan, Raja Sejong tersenyum bahagia, dan para menteri pun turut merasakan kegembiraannya. Yang mulia putra mahkota benar-benar memiliki pemikiran yang mendalam, ujar mereka. Putra mahkota tersenyum puas. Tidak lama setelah pena emas yang putra mahkota ciptakan memicu tren baru di Joseon. Di tahun ketiga pemerintahan Raja Sejong, sang putra mahkota memperkenalkan pena emas kepada raja. Reaksi istana sangat luar biasa. Pejabat dan menteri jatuh cinta dengan penemuan ini. Semua orang terus membicarakannya. Pernahkah kau mencoba pena emas yang diciptakan oleh putra mahkota? Saya sudah mencobanya. Pena ini benar-benar luar biasa. Salah satu alasan mengapa pena ini menjadi sangat populer adalah karena pena ini membuat penulisan dokumen resmi menjadi lebih mudah. Selain itu, Hyang menciptakan alas bantalan tulis portabel untuk para jenderal. Ketika perlu mengeluarkan perintah mendesak, alas bantalan tulis ini akan memungkinkan untuk menulis dengan nyaman di mana saja. Ini adalah pendamping yang sempurna untuk pena berujung emas. Raja Sejong sangat senang ia memerintahkan produksi massal kedua item tersebut dan mendistribusikannya ke para jenderal bersama dengan pena berujung emas yang diciptakan Hyang. Maka dari itu, pena emas membawa perubahan signifikan bagi kerajaan. Di ibu kota para pedagang sibuk dengan bisnis mereka. Berapa harganya pena ini? 7 kg beras. Tapi untukmu aku diskon menjadi seharga 6,5 kilo beras, jawab pedagang itu. Kemudian ia mencoba pena emas yang akan ia beli. Pelanggan itu takjub dengan keindahan dan bagaimana mudahnya menggunakan pena dibanding kuas. Ini adalah pena dengan ujung pena emas yang dibicarakan semua orang ya. Penjaga toko itu membalas. Ini adalah pena yang dipromosikan oleh kaisar dengan ukiran bunga plum yang indah. Lelaki itu kagum. Pena itu benar-benar indah. Pelanggan itu tersenyum dan menambahkan bahwa pena itu juga mudah dibawa kemana-mana dan sangat praktis ketika ia perlu menulis sesuatu dengan cepat. Sekarang saya perlu membawa semua kertas yang saya beli hari ini kembali ke rumah. Kemudian itu dia melambaikan tangan dan berjalan pergi dan pemilik toko membungkuk seraya berpesan agar hati-hati. Saat pelanggan itu menghilang dari pandangan, pemilik toko masih memikirkan pena berujung emas dan merasa mencium bau keuntungan di udara beberapa hari kemudian. Selama sesi pengadilan seorang menteri melapor kepada raja
Baru-baru ini, ada insiden tidak menyenangkan di pasar. Sebuah insiden tidak menyenangkan. Beritahu aku, perintah Raja Sejong. Ada rumor bahwa pena emas palsu dijual di mana-mana. Menteri menjelaskan bagaimana mereka berani memalsukan barang berharga seperti itu, terutama yang memiliki simbol kerajaan. Ini adalah kejahatan berat dan harus ditangani dengan serius. Para pejabat semua setuju dan serempak mendesak raja untuk menghukum mereka dengan hukuman berat. Kaisar berpendapat bahwa opini putra mahkota penting dalam hal ini, mengingat dialah pencipta pena emas ini. Kasim segera memanggil putra mahkota. Beberapa saat kemudian Hyang tiba. "Ayah, Anda memanggilku?" Kaisar berbicara langsung ke intinya. Para menteri telah mengatakan bahwa mereka yang mencoba membuat keuntungan dengan pena emas palsu harus dihukum berat. "Aku ingin mendengar pendapatmu, anakku." Sambil mengerutkan kening dan berpikir, mata semua orang tertuju padanya, menunggu respon pangeran muda dan mengagumi betapa bijaksananya dia. Beberapa menit kemudian, Hyang berbicara, "Ayah, bolehkah saya menangani masalah ini?" 1 bulan berlalu, dan putra mahkota mulai bergerak. Hyang berjalan ke Kementerian Pendapatan. Semua orang yang hadir segera berlutut dan membungkuk dan menyapa dengan hormat. Hyang berbicara dengan tenang, "Baiklah, tahukah kau mengapa aku memanggilmu ke sini?" Dia mengangkat pena. Salah satu pejabat melihat pena itu menjadi pucat pasi dan tidak ada yang berani mengangkat kepala. Salah satu perwakilan serikat pedagang berkata, "Tidak ada dari kami yang berani melakukan hal kotor seperti itu. Serikat kami tak akan berani melakukan pengkhianatan seperti itu." Dengan gemetar perwakilan serikat yang lain menimpali. Hyang melirik mereka dan berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk menuduhmu. Bangun!" Keringat menetes di wajah mereka. Tubuhnya gemetar hebat, tak berani untuk bangun dari sujudnya. Dengan nada mengintimidasi, Hyang berbicara lagi, "Jangan membuatku mengulanginya lagi. Apa yang sedang kau lakukan? Bangun sekarang." Saat para perwakilan serikat dagang mendapatkan kembali ketenangan mereka, Hyang duduk di kursi untuk berbicara dengan penuh wibawa. "Aku akan langsung ke intinya. Aku bermaksud untuk memberikan izin produksi pena berujung emas dan pena biasa kepada salah satu serikat Anda. Namun mereka yang memproduksi pena berujung emas akan dikenakan pajak 20% dari keuntungan yang diperoleh dari penjualannya kepada pemerintah. Selain itu, keuntungan dari harga pasar pena tidak boleh lebih dari 60% dari biaya produksi." Seorang pejabat ragu-ragu berbicara, "Yang mulia, saya mohon maaf mengatakan ini." Dia menjelaskan dengan hati-hati bahwa margin keuntungan 60% kedengarannya banyak. Tetapi jika Anda memperhitungkan upah penjual dan pembuat, kita hanya mendapat keuntungan 30%, dan jika pengadilan mengambil 20%, hanya akan tersisa 10% saat ini. Hyang membanting tangannya di atas meja. Wajahnya menjadi gelap. "Apakah kamu mencoba berbohong di hadapanku?" Pejabat itu langsung terdiam. Hyang menunjuknya dan berteriak, "Aku yakin tadi aku bilang 20% dari keuntungan. Bukankah 20 dari 30% hanya sekitar 6%? Bawa orang bodoh yang dibutakan uang dan penipu ini keluar dari pandanganku dan cabut hak dagang serikatnya." Pria itu terperangah kaget. Dengan terbata-bata ia berkata, "Yang mulia." 2 prajurit dengan cepat menyeretnya keluar, mengabaikan permohonan belas kasihannya. "Tolong yang mulia, saya mohon." Seorang pejabat melirik berakhir dalam ketakutan, dan sekarang ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang mengintimidasi. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata. Hyang kemudian berbicara, "Baik yang mulia raja, dan saya percaya bahwa para pedagang dan rakyat jelata Joseon sangat penting. Tidak seorang pun dapat melakukan semuanya sendiri. Semua orang butuh bantuan dalam hidupnya." Tiba-tiba Hyang meninggikan suaranya, "Tapi jika ada di antara kalian yang berani berbohong seperti yang dia lakukan, kalian para pedagang akan dianggap tidak berharga. Ingatlah dengan baik hal ini, bahwa semua orang membungkuk dalam-dalam dan menjawab dengan serempak, 'Kami akan mengingat dengan baik yang mulia putra mahkota.'" Setelah ucapan putra mahkota, sesi diskusi penawaran pena emas diputuskan tanpa ada seseorang yang berniat buruk. Hyang memanggil Kasim Jo untuk berbicara secara pribadi. Senyum simpul mengembang di sudut mulutnya. "Kau telah melakukannya dengan sangat baik, Kasim Jo," ucap Hyang. "Aku tidak berani, yang mulia." "Tapi kenapa Anda melakukan hal ini?" Kasim Jo bertanya. Yang mulia Hyang menghela napas, "Kamu tahu saya masih terlalu muda. Saya tidak punya pilihan lain." Kasim Jo mengangguk mengerti. "Memang benar. Baiklah yang mulia. Dengan izin Anda saya undur diri dan beristirahat." Hyang dalam hati merasa sangat puas karena semuanya berjalan lancar. Seorang pejabat tiba-tiba berbicara, "Yang mulia, saya Jenderal Sung ingin mengatakan sesuatu." Dia berbicara dengan nada tegas,
Kita tidak bisa melanjutkan rencana putra mahkota. Dengan tegas pria itu berbicara kepada Yang Mulia Raja. Ini pertama kalinya Hyang menghadapi intrik politik seperti itu setelah bereinkarnasi. Selama ini Hyang selalu mendapat pujian dan sanjungan tanpa henti, terutama setelah keberhasilannya menciptakan pena emas. Kantung kas pemerintahan terus terisi secara berlahan. Padahal selama ini anggaran nasional tak pernah berjumlah besar seperti saat ini. Situasi keuangan secara bertahap membaik. Berkat itu Raja Sejong dan para menteri mulai memperhatikan dampak positif perdagangan. Sang Raja melimpahkan pujian pada Hyang. Putra mahkota benar-benar telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun mereka yang kurang menyukai putra mahkota mulai berkumpul secara rahasia. Beberapa konspirator berkumpul bersama mendiskusikan bagaimana pengadilan dapat berubah menjadi tempat usaha para pedagang dan berakhir menjadi kelas terendah dalam masyarakat. Mereka berpikir kaisar dan pejabat menunjukkan terlalu banyak kebaikan. Seorang menteri sambil mengelus jenggotnya berkata, akar dari semua ini berasal dari putra mahkota. Kita harus bertindak cepat untuk mengungkap ini kepada kaisar, atau hal-hal akan terus berjalan ke arah yang salah. Kelompok itu setuju, tidak peduli seberapa cerdas putra mahkota, dia tetap masih anak-anak. Itu adalah kesalahan serius membiarkan anak-anak memutuskan hal-hal penting seperti itu. Tetapi sebelum mereka bisa mengeluh kepada kaisar, Raja Besar Taejong meninggal pada tanggal 10 Mei. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Sejong, Taejong meninggal pada usia 56 tahun. Para konspirator harus menunda rencana mereka. Tampaknya kita harus menunggu kesempatan berikutnya. Salah satu dari mereka berkata, dan mereka semua setuju. Sementara itu Hyang sangat sibuk siang dan malam dia membenamkan dirinya dalam buku-buku yang didapatkan dari Cina. Dengan tangan di pinggul dan ekspresi percaya diri, dia berharap hal ini akan membantu mengatasi masalahnya dan menjadi sumber inspirasi. Dengan menjadikan buku-buku ini sebagai sumber inspirasi, tentunya tidak akan ada yang mencurigai ide-idenya ke depan. Wajah Hyang menjadi gelap, ia berkata, aku perlu belajar bagaimana berbohong agar semua berjalan sesuai rencana. Selama presentasi formal ke pengadilan, Hyang menjelaskan dengan jelas dan logis. Itulah mengapa aku percaya akan jauh lebih mudah jika angka-angka India ini, sebagaimana orang Barat menyebutnya angka Aram, digunakan dalam negara kita. Bagaimana pendapat menteri tentang usulan putra mahkota? Raja Sejong bertanya. Menteri Perpajakan Kim Jung angkat bicara. Setelah pertimbangan yang matang, saya percaya bahwa angka India memang sangat berguna untuk mewakili angka. Menteri Personalia Hyojo juga setuju. Saya setuju dengan penilaian itu, ungkapnya. Kaisar dengan cepat membuat sebuah keputusan dengan persetujuan dari kedua kementerian utama ini. Kalian semua diizinkan menggunakan angka India mulai bulan depan. Jika hasilnya bagus, kita akan menerapkannya secara nasional, perintah sang raja. Para menteri serempak menjawab, kami mematuhi Yang Mulia. Saat petisi berikutnya dibacakan, Raja Sejong berkata, saya pikir putra mahkota harus mendengar ini. Putra mahkota dengan bingung menjawab, baik ayah. Raja mengusap pelipisnya karena cemas. Kemudian berkata, Kekaisaran Ming telah mengirim surat. Kaisar Yongle sangat senang dengan pena emas yang dikirimkan sebelumnya dan telah memerintahkan kita untuk mengirim tambahan 100.000 sebagai upeti. Hyang tahu bahwa perbendaharaan kerajaan tidak dalam kondisi yang baik dan dengan cepat dia mulai berpikir. Tiba-tiba sebuah ide datang kepadanya dan dia mengusulkan kepada Raja Sejong. Bagaimana jika pemerintah menjalankan bisnis sendiri? Menjalankan bisnis sendiri? Semua orang terkejut saat mendengar kata bisnis. Bagaimana itu bisa terjadi? Inspektur Jenderal memprotes usulan. Kemudian Kaisar menenangkan mereka agar putra mahkota dapat melanjutkan usulannya. Hyang mulai menjelaskan dengan hati-hati, karena Kaisar Ming telah meminta lebih banyak pena jelas bahwa mereka cukup populer di dinasti Ming. Dengan wilayahnya yang luas dan populasi yang besar, jumlah orang yang melek huruf di Ming pasti lebih banyak dari jumlah orang yang melek huruf di negara kita sendiri. Jika kita bekerja sama dengan serikat dagang untuk menangani produksi pulpen berujung emas, jumlah pulpen yang bisa kita jual akan jauh lebih banyak dari jumlah upeti yang diminta dinasti Ming. Kaisar dan para menteri serius berpikir. Mereka tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Menteri Kim Jia menghitung dalam benaknya. Jika berdasarkan perhitungan kita, pasti dapat untung. Hyang melanjutkan, kita juga dapat meminta agar pedagang menemani utusan diplomatik Kekaisaran Ming. Sebagai gantinya, para pedagang hanya perlu membayar biaya penginapan mereka. Kaisar dan menteri saling memahami dan tersenyum. Menteri Sung Ho menggeram dan protes, tidak. Kami tidak bisa mengikuti rencana putra mahkota. Dia menyampaikan alasannya, rencana putra mahkota pasti akan membawa kekayaan ke istana. Namun, seperti yang terjadi di masa lalu, kalau kita mendapat banyak harta, orang-orang akan tenggelam dalam kemewahan. Ini akan mengarah ke tirani,
di mana jalan raja yang sebenarnya akan mustahil dicapai. Tiba-tiba seseorang menyela, "Saya Menteri Agama setuju dengan pendapat Inspektur Jenderal." Menteri Sung Yum berkata, "Bagaimana kita bisa membiarkan pedagang rendahan menemani misi diplomatik ke Kaisar? Itu akan mencoreng kehormatan bangsa Joseon." Tampaknya putra mahkota belum sepenuhnya memahami urusan negara dan diplomasi. Saya percaya akan lebih baik bagi putra mahkota untuk fokus pada studinya dan belajar untuk melihat masalah bangsa melalui mata raja sejati. Yang dengan hormat bertanya kepada ayahnya, "Bolehkah saya jawabnya, Ayah?" Kaisar mengangguk. "Izin diberikan." Hyang menoleh ke Inspektur Jenderal Sung "Apakah kamu mengatakan bahwa jika kita menjadi kaya, orang-orang akan terlena dalam kemewahan dan pada akhirnya akan mengarah pada tirani?" "Ya benar kalau melihat apa yang telah terjadi di masa lalu," Sung menjawab. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hyang menyela, "Jika kita melihat ke masa lalu, orang harus memeras keringat dan darah mereka untuk mempertahankan kemewahan. Apakah kamu menuduhku memeras keringat dan darah rakyat? Bukankah sudah kubilang kita membawa kekayaan itu dari luar?" Sung membalas, "Meskipun hasilnya bagus, tidak ada jaminan ini akan terjadi lagi di kemudian hari. Ketika sesuatu berjalan, salah rakyatlah yang akan menderita." Hyang berhadapan langsung dengannya dan berkata, "Apakah Anda hanya hidup untuk hari ini, Jenderal Sung Tanpa kehilangan ketenangannya, Sung bertanya, "Apa yang Anda katakan?" Tanpa ragu Hyang berkata, "Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa pena emas hanyalah satu kali penjualan? Dan para pedagang tak hanya menjual pena emas." Sung mengerutkan kening. "Apakah ada pejabat tinggi yang menggunakan pena emas? Pada awalnya mungkin banyak yang membelinya karena rasa ingin tahu, tapi pada akhirnya pena itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keanggunan kuas tradisional. Itu hanya akan menjadi mainan belaka, tidak lebih." Menteri Pendapatan Kim Ji-am menyela, "Jenderal besar, Anda salah. Apakah Anda tahu berapa banyak pena emas telah terjual dalam 1 bulan? 400 di level pemerintahan dan lebih dari 1.000 secara keseluruhan." Sung terkejut. "Dalam 1 bulan, bagaimana sesuatu yang remeh ini bisa terjual begitu banyak?" Hyang berkata, "Saya minta maaf, mungkin itu dianggap remeh karena dibuat oleh seorang anak kecil." Sung dengan cepat membungkuk dan berkata, "Mohon maafkan saya, putra mahkota, atas ketidaksopanan saya." Hyang meninggikan suaranya, "Oleh karena itu, demi kesejahteraan rakyat, hubungan kita dengan para pedagang sangatlah penting." Hyang kemudian memanggil Kasim. "Bawalah buku dari ruang kerjaku yang berjudul Geography of the World." Beberapa saat kemudian buku itu ada di tangan Raja Sejong. "Ini adalah salah satu buku yang saya kumpulkan berkat utusan yang kami kirim ke dinasti Ming. Buku ini merinci geografi dan produk daerah dinasti Ming serta negara-negara tetangganya. Buku ini juga mencatat bahwa dinasti Ming dan dinasti Dolviet memanen lebih banyak gandum daripada kerajaan Joseon kita. Mereka juga mempunyai cadangan makanan yang melimpah." Hyang melanjutkan, "Banyak dari rakyat kita yang miskin menderita kelaparan karena panen kita sangat sedikit akibat kekeringan dan kelaparan musim semi. Jadi kita harus menggunakan keuntungan dari para utusan untuk membeli gandum untuk memberikan bantuan bagi rakyat kita." Sekali lagi Sung keberatan. Dengan lantang ia berkata, "Jalan raja yang sebenarnya artinya kemiskinan yang jujur, baik pemimpin maupun rakyatnya. Puas dalam kemiskinan, merasa senang bertindak jujur, dan membangun kebajikan." Hyang meninggikan suaranya, "Apakah Anda mengatakan kita harus bangga dengan kemiskinan dan menemukan kegembiraan dalam kejujuran? Apakah kau lihat rakyat benar-benar ingin hidup dalam kemiskinan yang jujur? Rakyat saat ini hanyalah miskin. Mereka mati kehausan di musim panas, mati membeku di musim dingin, dan mati kelaparan di musim semi. Di situasi seperti itu, siapa yang mau memuji pemimpin atas kebajikannya?" Hyang berbicara dengan tegas. "Ada pepatah, bahkan seorang bangsawan akan melompati tembok jika anaknya kelaparan selama 3 hari. Tidak ada orang tua yang bisa duduk diam ketika anak-anaknya kelaparan. Raja adalah ayah dari rakyatnya. Anak-anaknya menangis karena kelaparan. Bukankah seharusnya seorang ayah melakukan sesuatu untuk anak-anaknya?" Mendengar kalimat itu, tanpa sadar Raja Sejong berseru dengan penuh semangat, "Anakku, pidato yang bagus." Para juru tulis bingung melihat sekeliling sebelum buru-buru menuliskan apa yang telah dikatakan. Raja Sejong berdehem dan para pejabat istana yang menentang gagasan putra mahkota hanya bisa terdiam memandangi sang raja. Kaisar mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Sementara Hyang memperhatikannya, keheningan terus berlanjut saat semua orang menunggu dalam diam. "Putra mahkota, silakan lanjutkan," perintah sang raja. "Baik, Ayah." Para menteri dan bangsawan di luar istana dapat menahan lapar karena mereka mengerti mengapa mereka harus menahannya dan bagaimana melakukannya. Tetapi rakyat jelata tidak memiliki pengetahuan itu
dan tidak tahu bagaimana cara menahan lapar. Jika kita ingin mengajari mereka, kita setidaknya harus mengurangi rasa lapar mereka. Itu benar, kata Raja Sejong seraya membanting tangannya ke atas meja dengan keras. Semua orang di istana menyaksikan dan terdiam. Hyang berpikir dalam hati, ayahku begitu bersemangat hingga dia akan meledak. Mari segera kita akhiri persidangan untuk hari ini. Hyang melanjutkan, sepanjang sejarah, sejak dahulu kala keinginan rakyat adalah keinginan langit. Sekalipun kita menegakkan kebajikan, apa yang akan dipikirkan para dewa tentang kita jika rakyat masih menangis dalam kesengsaraan? Terlebih lagi ada pepatah mengatakan manusia mengusulkan, Tuhan berkehendak. Setelah melakukan segala daya kita, bukankah seharusnya Tuhan yang menentukan? Kita tunggu saja bagaimana tanggapan Tuhan. Namun ketika kekeringan atau wabah melanda, para menteri mengatakan bahwa hal itu terjadi karena raja telah kehilangan kebajikannya dan menuntut agar raja menanam kebajikan dulu. Bukankah itu bertentangan? Hyang kemudian berbicara, aku tahu banyak dari kalian yang sudah menjadi pejabat bahkan sebelum dinasti ini berdiri. Jadi kenapa kalian tidak menuduh Raja Taejong yang kehilangan kebajikannya ketika mendirikan dinasti ini saat beliau menjadi subjek kerajaan Goryeo? Atau kakekku Raja Taejong? Apakah dia tidak bajik karena mengangkat pedangnya melawan saudara-saudaranya? Atau apakah ayahku tidak berbudi luhur karena naik tahta alih-alih pamanku, anak lelaki tertua? Jenderal Sung-um berteriak, Yang Mulia Putra Mahkota, bukan itu yang kami maksud. Yang Mulia Raja, kami tidak pernah memendam pikiran yang keji seperti itu. Kami mohon Yang Mulia, beri kami belas kasihan Anda. Semua orang di pengadilan bergema memohon ampun. Kaisar berbicara, kata-kata Putra Mahkota agak kasar. Saya harap para menteri akan memaafkannya. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Hyang dengan cepat menjawab, saya akan mengingatnya ayah. Kaisar menoleh ke para menteri. Dengarkan baik-baik. Saya juga percaya bahwa kesejahteraan dari rakyat adalah yang terpenting. Terlebih lagi, penghormatan kepada Kekaisaran Ming akan dilanjutkan seperti yang direncanakan oleh Putra Mahkota. Semua orang menundukkan kepala dan mematuhi perintah raja. Putra Mahkota, apakah ada hal lain yang ingin kau tambahkan? Hyang dengan cepat menjawab, saya rasa akan lebih baik untuk membayar rakyat dengan gandum untuk kerja keras mereka daripada hanya memberi mereka bantuan ayah. Raja terkejut mendengar ini. Bayar mereka dengan gandum kamu bilang? Hyang menjelaskan secara rinci, kurangnya hujan merupakan penyebab utama kekeringan tidak adanya. Sistem irigasi di waduk juga faktor penting yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kekeringan, adalah dengan membangun waduk di setiap kota dan memperbaiki waduk yang sudah ada. Saya pikir kita bisa memobilisasi rakyat untuk melakukan pekerjaan ini dan membayar mereka dengan makanan. Dengan cara ini, kita bisa mencegah kelaparan. Bukankah ini seperti melewati 2 pulau dengan 1 kali dayung? Bagaimana menurut kalian, para menteri? Raja berbalik dan bertanya. Para menteri menjawab, kami percaya ini adalah ide yang bagus, Yang Mulia. Raja memberi perintah Putra Mahkota untuk kembali ke istana. Hyang memungkuk hormat dan menjawab, baik ayah. Raja tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, agar Hyang berpartisipasi dalam sidang di istana setelah ritual leluhur selesai. Terima kasih ayah telah mengizinkan putra muda dan tidak berpengalaman ini untuk bergabung dalam sidang istana dalam membahas urusan politik, jawab Hyang sambil berbalik dan pergi. Raja berdiri dan mengakhiri sidang untuk hari ini. Semua orang dipersilahkan pergi. Baik Yang Mulia, mereka semua menjawab. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, Raja berpesan dengan suaranya menjadi lebih dalam dan lebih serius. Mungkin aku juga harus mempertimbangkan apa yang sebenarnya kalian pikirkan tentang dinasti ini. Para menteri dipenuhi dengan rasa takut berkata, Yang Mulia, kami tidak pernah memikirkan ketidaksetiaan begitu. Tidak sekalipun, tolong kasihani kami. Dengan wajah gelap Raja berteriak, kembali bekerja. Seketika suara para menteri bergema memohon belas kasih dan pengampunan kepada Raja. Saat mereka meninggalkan ruangan, para menteri berbisik satu sama lain. Satu langkah salah dan bisa terjadi pertumpahan darah. Bisik salah seorang. Dia tidak hanya membawa darah Raja Taejong, tetapi juga para penguasa sebelumnya. Menteri Besar Sung-um menyela, berhenti bicara omong kosong. Kalian semua sebaiknya menjaga lidah kalian. Aku hanya khawatir tentang masa depan bangsa ini. Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Ia menghela napas panjang, yang lain memberi isyarat padanya untuk berhati-hati. Apakah kau tak tahu, mulut adalah pintu menuju bencana? Ingat salah seorang. Sung menghela napas lagi. Kita telah menderita kerugian besar hari ini. Kita telah meremehkan Putra Mahkota hanya karena dia masih muda. Salah satu menteri bertanya sambil mengerutkan kening. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sung menjawab, jika tidak ada pilihan lain, kita mungkin harus mengajukan petisi pengunduran diri. Mendengar ini,
Yang lain saling pandang, mengundurkan diri, gumam salah seorang. Sungguh melanjutkan, namun adalah tugas kita untuk memberi nasihat jika raja tersesat. Bahkan buku-buku kuno mengatakan, seorang penguasa yang bijak harus mendengarkan suara rakyat. Saya akan memastikan raja tetap menjadi penguasa yang bijak, kata-katanya syarat makna. Sementara itu, di tempat lain, permaisuri sedang bertanya tentang sidang pengadilan pagi. Kudengar putra mahkota membuat kehebohan di sana, katanya. Raja tampak kelelahan. Ia menceritakan bahwa putra mahkota tidak melakukan kesalahan apapun. Justru sebaliknya, putra mahkota berbicara dengan sangat baik. Raja berkata, "Aku adalah yang menyebabkan keributan itu. Aku tidak dapat mengendalikan diriku sendiri, dan akhirnya mengulang caraku bicara seperti saat aku masih menjadi putra mahkota." Ratu tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di pipinya. "Sayang sekali aku tak bisa melihat sisimu yang itu," katanya. Raja, yang merasa malu, bergumam pelan, "Hentikanlah ratuku, aku sudah sangat malu." Namun, dia tersenyum. Ratu berkata, "Ekspresi wajah Anda tampak lebih cerah dari sebelumnya. Apakah Anda menyadarinya?" tanya ratu. Raja, yang tampak bingung berkata, "Benarkah?" Ratu menuangkan teh ke dalam cangkirnya. "Silakan bicara dengan nyaman. Selain itu, tidak perlu bagi yang mulia untuk takut pada pena para juru tulis, bukan?" katanya seraya menyeruput tehnya. Raja menjawab, "Anda benar. Prioritas utamaku seharusnya membuat diriku nyaman." "Betul, kata-kata yang bijak, yang mulia," puji ratu. Raja melanjutkan, "Aku juga mengatakan kepada putra mahkota bahwa dia akan berpartisipasi dalam diskusi kenegaraan setelah ritual leluhur berakhir." Ratu tampak sedikit khawatir. "Apakah tidak apa-apa? Putra mahkota masih cukup muda." Raja tersenyum kecil. "Aku puas dengan cara dia bertindak pagi ini, dan bagaimana dia menangani masalah pena itu. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Semakin aku mengamatinya, semakin dia menyerupai pria berusia 40-an, jawab raja. Ratu tidak bisa menahan tawa. "Belum lama ini, Yang Mulia khawatir kalau kecerdasan putra mahkota akan menyebabkan keretakan di antara kalian berdua. Tapi sekarang Yang Mulia tampak lebih tenang," katanya. Raja mengangguk tanpa ragu. "Itu benar, aku merasa tenang sekarang." Kembali ke istana, Raja memerintahkan Kasim dan para dayang untuk pergi. Begitu dia sendirian, dia menghela napas lega. "Haruskah aku membiarkan mereka menunjukkan diri mereka? Atau haruskah aku memaksa mereka keluar?" pikir Raja. Pikirannya kacau. Haruskah aku membiarkan semuanya berakhir dengan damai? Atau haruskah aku membiarkan darah tertumpah? Dia memeras otaknya. Banyak pejabat dari masa ayahku masih berada di istana. Aku perlu memiliki menteri yang setia, yang hanya mengikuti perintahku. Ketika perintah Raja Sejong dikeluarkan, Kementerian Perpajakan mulai memproduksi pena emas untuk dikirim sebagai upeti kepada Kaisar Yonggel. Namun, masalah serius muncul selama persiapan. Raja bertanya, "Apa yang kau katakan? Mereka tidak bisa memenuhi batas waktu produksi?" Seorang pejabat pengadilan menjawab, "Maafkan saya, Yang Mulia. Namun, Serikat Pedagang yang bertanggung jawab untuk memproduksi pena emas melaporkan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kuota produksi tepat waktu." Seperti yang sudah diduganya, putra mahkota berkata, "Dengan kondisi bengkel saat ini, tidak mungkin untuk menghasilkan pena emas tepat waktu." Dia kemudian berkata, "Ayah, saya ingin mengkonfirmasi sesuatu. Bolehkah saya memanggil perwakilan dari Serikat Pedagang itu?" Sung langsung menolak. "Ini tidak dapat diizinkan. Bagaimana mungkin kita bisa memanggil pedagang rendahan datang di tempat di mana kita memutuskan urusan penting bangsa ini?" Namun, Raja dengan tenang menjawab, "Inspektur Jenderal, apa kau berkata begitu karena kau tahu jawabannya?" Sung tergagap. "Yang Mulia, aku," Raja melanjutkan, "aku mengerti kesetiaanmu. Tetapi kenapa kau tidak mencoba menyarankan solusi alternatif daripada menolak semuanya secara membabi buta?" Song menundukkan kepalanya. "Aku mohon maaf, Yang Mulia." Raja kemudian memerintahkan untuk memanggil pedagang. Tidak lama kemudian, seorang pedagang dari serikat dibawa masuk dan berlutut di hadapan Raja. "Hambamu yang rendah hati memberi hormat kepada Yang Mulia," ucap pedagang itu. Raja berkata, "Aku memanggilmu karena putra mahkota memiliki beberapa pertanyaan untukmu. Jawab dengan jujur." "Baik, Yang Mulia," jawab pedagang itu. Putra mahkota berbicara, "Aku mendengar bahwa serikatmu tidak dapat memproduksi pena emas tepat waktu." "Kenapa begitu?" Pedagang itu menjelaskan, "Pena emas adalah karya seni yang rumit. Kami harus bekerja dengan sangat hati-hati untuk membuat setiap pena. Bahkan jika kami mempercepat proses, tetap ada batasan." Putra mahkota bertanya lagi,
Jadi seluruh proses pembuatan setiap pena dilakukan oleh satu pengrajin. Apa benar? Itu benar, Yang Mulia. Pedagang itu mengonfirmasi. Putra mahkota berpikir sejenak sebelum menoleh ke arah ayahnya. Ayah, aku punya solusi. Tetapi aku perlu berbicara dengan para pengrajin dari serikat terlebih dahulu. Sang kembali memprotes. Yang Mulia, pertama seorang pedagang rendahan, dan sekarang putra mahkota ingin memanggil seorang pengrajin ke tempat terhormat ini. Tolong pertimbangkan kembali. Namun, raja kehilangan kesabaran dan berteriak. Diamlah, kenapa aku tidak boleh memanggil mereka jika ini menyangkut urusan bangsa? Sung masih tidak senang dan mencoba membantah lagi. Yang Mulia, saya hanya... Raja memotongnya dengan tajam. Jika kau terus membantah, aku akan mulai mempertanyakan kesetiaanmu. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani berkata apa-apa lagi. Raja kemudian memerintahkan untuk memanggil para pengrajin. Setelah para pengrajin tiba, putra mahkota menyapa mereka. Aku mendengar bahwa setiap pengrajin bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan pena emas. Benarkah itu? Kelompok itu berlutut dan menjawab, ya, Yang Mulia. Putra mahkota melanjutkan. Aku punya saran untuk kalian semua. Daripada satu pengrajin melakukan seluruh proses, kenapa tidak membagi tugas? Satu orang bisa membentuk mata pena, yang lain bisa merapikannya, dan yang ketiga bisa mengukirnya. Apa pendapat kalian tentang perubahan ini? Para pengrajin saling bertukar pandang dengan terkejut sebelum menjawab. Itu mungkin, Yang Mulia. Kami akan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tetapi begitu terbiasa, proses baru ini seharusnya lebih cepat dari cara kami bekerja sekarang. Putra mahkota mengangguk. Ini disebut pembagian kerja. Ketika banyak orang bekerja bersama, mereka dapat menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak dan lebih cepat. Raja terkesan. Itu masuk akal. Kami akan menunggu kabar baik dari kalian. Kalian boleh pergi. Setelah semua orang pergi, Raja bertanya kepada Jinho, dari mana kau mendapatkan ide cemerlang seperti ini, putra mahkota? Putra mahkota berpikir sejenak sebelum menjawab. Ketika aku mengunjungi dapur, aku melihat para asisten dan pembantu membagi tugas sesuai instruksi kepala koki. Aku mengingatnya, dan muncul ide ini. Raja tertawa terbahak-bahak. Anak ini menemukan ide yang sangat cemerlang dari hal-hal yang sering diabaikan orang lain. Putra mahkota benar-benar anak yang luar biasa. Bagaimana pendapat para menteri? Semua orang menjawab serempak. Kami sependapat, Yang Mulia. Putra mahkota sangat bijaksana. Namun, Song menentang dan berkata, saya percaya putra mahkota terlalu fokus pada hal-hal sepele. Yang Mulia, seharusnya putra mahkota menggunakan pikirannya yang tajam untuk mempelajari ajaran orang bijak. Sang raja menjawab dengan tegas, mengapa Anda menganggap tindakan berpikir dan mengambil makna dari hal-hal yang biasanya diabaikan orang lain sebagai hal yang remeh? Bukankah orang bijak juga merenungkan hal-hal yang baik untuk bangsa dan rakyatnya, lalu berbagi pikiran mereka? Mengapa Anda begitu berpikiran sempit? Sung kebingungan dan mencoba menjelaskan, saya hanya menginginkan yang terbaik untuk putra mahkota, Yang Mulia. Raja mulai marah. Apakah ini seperti yang putra mahkota sebutkan tempo hari? Bahwa Anda pikir saya dan leluhur saya tidak layak untuk memerintah? Apakah itu sebabnya Anda berani mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Sang panik dan segera menjelaskan, saya tidak akan pernah berani memiliki pikiran tidak setia seperti itu, Yang Mulia. Saya mohon pengertian Anda. Putra mahkota memperhatikan situasi ini dan berpikir bahwa sifat asli ayahnya sedang terlihat kembali. Kata-kata Sung memang sedikit picik, tetapi tidak sepantasnya raja menekannya seperti ini. Memamerkan anak yang berbakat adalah hal yang biasa, tetapi menggunakan kekuasaan untuk menekan mereka yang tidak setuju adalah hal yang tidak pantas bagi seorang penguasa. Setelah beberapa saat, putra mahkota kembali ke istana timur, menutup pintu, dan duduk dengan tegang. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika aku tidak menemukan contoh pembagian kerja pada waktunya. Ia merenung lebih dalam. Belakangan ini, ayah sering memanggilku. Aku hanya ingin sedikit menonjol, tetapi sepertinya aku malah menggali lubang kuburanku sendiri. Aku bahkan tidak menyadari bahwa konsep pembagian kerja belum ada selama periode ini. Putra mahkota melanjutkan pikirannya. Bahkan sebelum Adam Smith menyebutkan pembagian kerja, konsep ini telah terjadi secara alami selama waktu yang lama. Namun perubahan pembagian kerja ke dalam prinsip industri adalah hasil kesepakatan antara monarki absolut dan kebijakan sistem niaga. Ia merenungkan situasi di kerajaannya. Bagaimana dengan Joseon? Meskipun secara nominal merupakan monarki absolut, dari perspektif historis, ini sebenarnya adalah perjuangan antara raja yang ingin mempertahankan monarki absolut dan para pejabat yang mendukung sistem republik.
Di sisi lain, rakyat menginginkan pemerintahan semi-republik, seorang raja yang mencintai rakyat lebih dari para pejabat, seorang raja yang memastikan kepentingan rakyat terlindungi dan memberi mereka kekuasaan sejati. Kesuksesan tidak bisa terjadi dalam semalam. Aku harus membangun langkah demi langkah untuk memperkuat kekuasaan ayah. Putra mahkota berpikir lebih jauh. Ayah juga ingin memastikan otoritasnya meluas hingga ke daerah-daerah paling terpencil di kerajaan. Untuk mencapai itu, aku membutuhkan kekayaan. Aku akan mengisi kas negara terlebih dahulu. Setelah membulatkan tekad, putra mahkota meninggalkan istana timur dan pergi ke aula utama. Raja terkejut melihatnya. "Mengapa kamu datang ke sini?" tanya sang raja. Putra mahkota menjawab dengan tenang, "Aku punya sesuatu untuk didiskusikan." Ruangan menjadi hening. Para pejabat yang hadir tercengang dan bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan dilakukan putra mahkota kali ini? Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update cerita selanjutnya. Tuliskan saran dan komen kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.